Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh ini yang kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang
Shalom Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita berjumpa pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kisah ini sangat menarik ketika murid-murid sedang berlayar, saudara. Hanya beberapa mil dari daratan, tiba-tiba ada angin sakal yang begitu hebat dan mereka mulai kehilangan arah. Padahal mereka baru saja KKR bersama dengan Yesus, dengan melihat keajaiban bagaimana 5.000 orang diberkati dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ketika mereka berlayar, mereka seakan-akan takut, mereka seakan-akan cemas, dan mereka seakan-akan mulai putus asa. Mereka akan mati diterjang dengan badai itu. Nah saudara, tetapi di sini dikatakan dalam Matius 14 dikatakan Yesus berjalan di atas air. Pada waktu mereka melihat ada seorang pribadi yang berjalan di atas air, mereka mungkin karena takut, mungkin mereka merasa cemas, mereka tidak melihat itu Tuhan, tapi mereka berkata itu hantu, Tuhan hantu. Dan semakin dekat lalu mereka berkata itu Tuhan. Dan saudara, dari sekian banyak murid-murid, Petrus berkata, "Guru, kalau engkau bisa berjalan di atas air, aku pun akan bisa." Yesus berjalan, "Oke Petrus, ayo silakan jalan." Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Petrus melangkah, hanya beberapa langkah saja Petrus jatuh. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Petrus mendengar kiri kanan desiran ombak, akhirnya dia takut, dia cemas. Makanya Yesus berkata, "Hai kamu kurang percaya, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita bimbang, seringkali kita merasa apakah doa kita dijawab oleh Tuhan, apakah penyakit saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, apakah masalah ini bisa diselesaikan. Seringkali kita bimbang, kenapa? Karena kita kurang percaya. Dan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita, jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu akan kuasa Tuhan. Sebab kita percaya badai yang sedemikian besar pun bisa tunduk kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Diam tenang," maka badai itu pun diam dan tenang. Pagi hari ini saya tidak tahu menjadi badai-badai dalam kehidupan saudara, tetapi jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita cemas, percaya kepada Tuhan. Dan Yesus berkata ini sangat tegas kepada Petrus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Dan inilah yang menjadikan kenapa Petrus bisa tenggelam pada waktu dia berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, doa saya buat Bapak Ibu hari ini, jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita khawatir. Apapun yang kita doakan, percaya sama Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup memberkati saudara. Kebenaran firman Tuhan akan menuntun kepada iman kita kepada Tuhan, iman yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan turun atas kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini seringkali kami bimbang, seringkali kami kurang percaya. Tuhan ampuni kami. Kami percaya kami bisa melalui badai-badai kehidupan yang kami sedang hadapi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, yang bekerja Tuhan berkati, yang sudi Tuhan berkati, yang sedang menghadapi tantangan Tuhan
memberkati dengan berkat kekuatan. Kami percaya ada mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.